Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar setia BSJD. Hari ini bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Resort GKI Pulang Pisau akan membawakan renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ajarkan kami dengan firman-Mu agar hidup kami diarahkan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-28 dengan perikop dosa Israel diampuni. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema renungan untuk kita pada hari ini adalah kasih yang mengampuni. Dosa adalah pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bangsa Israel melakukan dosa dengan mengecewakan Allah melalui tindakan yang mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan adalah mereka tidak memanggil Allah, yang berarti mereka tidak mencari Allah dengan meninggalkan doa kepada Allah. Mereka juga tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah untuk memuliakan Allah. Mereka juga tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk membeli tebu wangi bagi minyak kudus sebagai wewangian dalam ibadah, karena hal itu dianggap sangat memberatkan. Allah
yang begitu sungguh amat baik. Justru mendapati bahwa Allah diberati dengan ketidaktaatan dan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Allah yang sungguh peduli untuk menghibur, tetapi umat malah lalai dalam menghormati Dia. Walaupun demikian adanya, Allah berinisiatif untuk mendamaikan umat yang berdosa dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Hal itu bukan karena kebaikan dari umat, melainkan itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang Kristen, nas ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap dosa dan kejahatan yang kita lakukan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan umat Israel, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 yang mengatakan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan atas dosa dan kejahatan kita. Itu semata-mata karena anugerah Allah, bukan karena keadaan atau kemampuan diri kita sebagai manusia. Sebagaimana juga terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 yang mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun, sudahkah kita sungguh-sungguh menghargai dan mengimani akan karya penebusan Tuhan Yesus itu dengan cara taat kepada perintahnya, tidak lagi melakukan dosa dan kejahatan, mau mencari dan dekat dengan Tuhan, dan juga mau mempermuliakan akan nama Tuhan, serta tidak menganggap berat atau membebani dengan berbagai tanggung jawab untuk pelayanan bagi Tuhan. Sebab bagaimanapun juga pemberian Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita berikan. Atau sebaliknya, kita masih hidup dalam dosa dan kejahatan seperti yang dilakukan oleh umat Israel dengan tidak mau mencari Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan, bahkan merasa bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan itu
memberatkan bagi mereka. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau memang kita meyakini bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan Allah tidak lagi mengingat-ingat akan dosa kita, karena itu hiduplah dalam kekudusan dan janganlah berbuat dosa lagi, agar hidup kita sungguh-sungguh berkenan bagi Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Allah telah menghapus dosa dan kejahatan kami oleh karya Yesus Kristus. Tolonglah kami agar sungguh-sungguh mengimani bahwa kami telah ditebus, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan kami hidup dalam kekudusan dan ketaatan terhadap kehendak-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang percaya, agar senantiasa dipenuhi kasih, kemurahan, dan berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.